Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD T. Said Naum, mandiri, berprestasi, berakhlak mulia, siap memimpin, siap dipimpin. Allahu Akbar, yes. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu dalam kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPA, yaitu di KD 3.7 menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini Bu Alfi akan menjelaskan mengenai tahukah kamu apa benda itu dan apa ciri-ciri benda? Nah, pasti kalian tahu ya benda itu apa dan ciri-cirinya seperti apa. Nah, tetapi Bu Alfi akan mengingatkan kembali bahwa benda adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Kemudian untuk massa di sini adalah pengertian dari massa, yaitu jumlah materi yang dikandung suatu benda. Nah, satuannya itu adalah kilogram atau gram. Kemudian untuk benda yang menempati ruang juga dapat diukur volumenya. Dan volume adalah besarnya ruangan yang ditempati oleh suatu benda. Biasanya satuannya adalah liter atau mililiter. Nah, untuk benda yang satuannya itu kilogram atau gram, nah biasanya itu benda-benda yang bersifat padat. Sedangkan untuk benda yang memiliki volume yang satuan besarnya itu adalah liter atau mililiter, biasanya itu benda-benda yang bersifat cair. Kemudian di sini ada kelompok benda berdasarkan wujudnya, yaitu ada 3. Pertama, benda padat, kedua benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Nah, untuk benda padat bisa kalian lihat. Nah, di sini benda padat itu biasanya bisa diraba dan mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk contoh benda plastisin. Di sini dapat diubah dan bentuknya itu tetap jika ditekan ya. Itu bentuknya bisa berubah-ubah jika kalian tekan, tetapi volumenya juga tetap ya. Kemudian apalagi yang termasuk dalam benda padat? Bisa kalian lihat sendiri di sekitar rumah kalian. Bisa ada meja, lemari, buku, baju, dan sebagainya. Nah, itu termasuk dalam benda padat. Sedangkan benda cair ya, itu suatu benda yang apabila cairan tersebut kita tuangkan ke dalam sebuah wadah, maka cairannya itu membentuk sesuai wadah tersebut. Nah, di sini ada contohnya air mineral. Apa saja sih selain air mineral? Bisa minyak, kecap, sampo, dan lain sebagainya. Kemudian ada benda gas, ya. Untuk benda gas, ya, ini ada bermacam-macam sifatnya. Ya, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya oleh Pak Marwan. Di sini contohnya adalah sebuah balon yang awalnya itu balon tersebut tidak berbentuk besar, tetapi setelah kita mengisi gas ke dalamnya itu, gas akan memenuhi ruangan yang ada di dalam balon tersebut sehingga balon menjadi berbentuk lebih besar ya.
Bisa dilihat di contoh gambar tersebut seorang anak yang meniupkan balon ya, sehingga balonnya itu menjadi besar ya. Nah, gasnya itu didapat dari udara yang masuk dari mulut si anak ke dalam balon tersebut. Nah, itu penjelasan mengenai kelompok benda berdasarkan wujudnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Marwan. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan mengenai sifat-sifat pada suatu benda. Kita tahu bahwa benda itu dikelompokkan berdasarkan wujudnya. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Dari semua benda ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, yuk kita lihat. Nah, sifat benda padat. Sifat benda padat, sifat yang pertama adalah memiliki bentuk dan volume yang tetap. Ya. Coba kamu letakkan pensil ke dalam gelas, kemudian pindahkan ke dalam mangkuk. Apa yang akan terjadi? Pensil akan tetap berbentuk pensil. Selanjutnya, bahwa sifat benda itu dapat diraba. Cobalah kamu raba pada buku, ya, terus baju atau tempat pensilmu. Ya, kamu tentu akan dapat merasakan permukaan benda-benda tersebut. Selanjutnya, sifat pada benda cair. Bentuknya itu selalu berubah-ubah, ya. Yang pertama adalah sifat benda cair, bentuknya selalu berubah-ubah. Misalnya, air di dalam gelas ya dipindahkan ke dalam mangkuk. Apa yang akan terjadi? Air yang semula berbentuk gelas akan berubah mengikuti bentuk mangkuknya. Ya. Selanjutnya, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya, kita lihat pada air sungai ya yang mengalir dari hulu di pegunungan menuju laut yang letaknya lebih rendah. Selanjutnya, permukaan datar ya, permukaan datar dan tenang ya. Nah, coba kita tuangkan ke dalam gelas lalu biarkan beberapa saat. Perhatikanlah permukaan air ya di dalam gelas ya, permukaan tersebut akan terlihat seperti datar, kecuali kalau ada goncangan yang membuat gelombang pada air. Selanjutnya adalah dapat melarutkan benda. Dapat melarutkan benda. Ini dapat kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita membuat teh manis, kita dapat menambahkan gula pasir ke dalam air teh, kemudian mengaduknya. Ya, apa yang terjadi? Lama-kelamaan gula menjadi tidak terlihat. Kenapa? Karena akan melarut ke dalam air. Selanjutnya, dapat meresap melalui celah kecil, ya, atau kemampuan ini disebut dengan kapilaritas. Ya, contohnya, sifat ini dapat kamu lihat pada kompor atau lampu minyak tanah, ya. Minyak tanah ini itu naik melalui sumbu sehingga kompor atau lampu itu dapat menyala. Nah, ini adalah beberapa sifat dari benda cair. Selanjutnya, sifat dari benda gas. Ya. Yang pertama, tidak dapat dilihat ya, tetapi dapat dirasakan ya. Tetapi dapat dirasakan. Contohnya, jika kita berada di dekat orang yang sedang membakar sate, maka kita akan mencium yang namanya bau sate. Nah, ini dapat ya, tidak terlihat tetapi dapat dirasakan secara baunya. Selanjutnya, bentuk dan volumenya berubah-ubah. Ya, bentuk dan volumenya berubah-ubah. Coba kita lihat pada balon dan sepeda, masing-masing berisi gas. Ketika gas diisi pada suatu wadah,
maka gas akan mengisi seluruh ruangan yang menempatinya. Nah, oleh karena itu, bentuk dan volumenya benda gas selalu berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Ya. Selanjutnya, menempati ruang. Ya, menempati ruang. Contohnya ketika kita memakai parfum. Ya, kita menyemprotkan parfum di pakaian kita, lalu kita masuk ke dalam ruangan. Ya, apa yang akan kita cium? Ya, maka di dalam ruangan itu kita akan menyium yang namanya bau wangi atau parfum. Hal ini terjadi karena minyak wangi merubah menjadi gas. Ya, yang cair itu menjadi gas. Selanjutnya adalah menekan ke segala arah. Nah, ini seperti yang kita lihat bahwa ketika kita melihat benda gas, kita meniup balon, ya, meniup balon. Pada saat meniup balon, udara akan mengisi seluruh ruangan pada balon dan menekan ke segala arah. Ya, maka kita kalau meniupnya terlalu keras, maka balon makin besar dan dapat meletus. Nah, ini adalah merupakan sifat-sifat dari benda, baik itu benda cair, benda gas, dan benda padat. Nah, selanjutnya pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya benda padat, benda cair, dan benda gas serta ciri-cirinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana peristiwa perubahan wujud dari suatu benda. Ya. Apa itu perubahan wujud zat dan apa saja contohnya? Contohnya kita lihat perubahan wujud zat itu merupakan perubahan yang termodinamika dari fase benda ke keadaan wujud zat yang lainnya. Ya, contohnya di sini kita lihat bahwa proses dari menguap, ada yang namanya proses dari membeku, lalu selanjutnya ada proses dari mencair, terus ada namanya proses dari pengembunan, ya, perubahan dari proses pengembunan. Selanjutnya adalah menyublim, dan yang terakhir adalah proses dari mengkristal. Nah, proses dari perubahan wujud, ya, benda dari padat menjadi cair itu disebut dengan mencair atau melebur. Lalu proses perubahan benda dari cair menjadi padat itu disebut dengan membeku. Selanjutnya, perubahan wujud benda menjadi cair menjadi gas disebut dengan menguap. Lalu perubahan wujud pada gas menjadi cair. Nah, ini disebut dengan mengembun, ya. Terus perubahan wujud dari padat menjadi gas. Nah, ini yang disebut dengan menyublim. Dan yang terakhir adalah proses wujud dari gas menjadi padat. Nah, ini disebut dengan menghablur, ya, menghablur atau disebut dengan mengkristal, ya, mengkristal. Oke, anak-anak, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Ajis. Selanjutnya adalah peristiwa perubahan wujud benda yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama, ini ada 6 untuk peristiwa perubahan wujud benda yang biasa kita alami di kehidupan sehari-hari. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama ada membeku. Kalau kita dengar kata beku itu adalah pasti kita semuanya tahu, yaitu perubahan dari benda cair, ya. Awalnya mencair, kemudian dia menjadi es. Tuh, dari cair ke padat. Tuh, untuk membeku yaitu perubahan benda cair ke benda padat. Yang tadi dia cair menjadi es, seperti itu.
biasanya terjadi di mana? Pada saat kita menaruh air atau membuat es batu di dalam freezer. Kemudian mencair. Nah, ini lawan katanya. Lawannya dari membeku ya, dari padat ke cair. Kalau tadi dari cair ke padat, sekarang dari padat ke cair. Tuh, dia meleleh. Nah, ini ada misalnya kalau es itu lama-lama kita diamkan di ruangan terbuka, itu lama-lama akan mencair. Ini bisa kamu amati di kehidupan sehari-hari yang biasa kita temui. Oh, ini namanya membeku, oh ini namanya mencair. Kemudian yang ketiga menguap. Ini dari benda cair ke benda gas. Itu ya. Contohnya yang paling mudah adalah pada yang ada di tubuh kita aja. Pada saat tubuh kita mengeluarkan keringat, nah keringat menguap dan mendinginkan tubuh kita. Nanti kalau tubuh kita mengeluarkan keringat, salah satu contoh yang paling mudah dari menguap seperti itu. Kemudian kalau mengembun, nah mengembun ini identik dengan ada apa semacam butiran-butiran air. Kalau kita temui itu kalau pagi-pagi pada saat subuh, setelah subuh itu biasa kalau kita keluar ada tumbuhan atau bunga itu ada embun-embun sedikit. Nah, itu yang dimaksud dengan mengembun. Artinya, embun bisa timbul ketika gas di udara itu mendingin dan berubah wujud menjadi embun. Nah, kalau ada air teh atau air kopi, kita tutupkan dengan tutup. Kemudian kita buka tutup gelas itu. Di bawah tutup gelas itu ada butiran-butiran air. Itu yang dimaksud dengan mengembun. Kemudian ada menghablur. Menghablur ini bisa kita namai juga dengan mengkristal ya. Tapi yang biasanya saya mengkristal ya, betul. Menghablur itu dari benda cair ke benda padat yang berubah, yaitu pada saat kita membuat es membuat es kering. Ada juga misalnya contohnya ketika kita memperhatikan di sekitar kita ada madu. Kalau kalian punya madu di rumah, jika kamu perhatikan pada sekitar tutup botol atau di wadahnya madu itu akan ada butiran-butiran gula ya. Gula-gula dari madu itu, butiran gula tersebut adalah contoh molekul gula yang menghablur atau mengkristal dari dalam madu itu sendiri. Jadi cairan-cairan gulanya itu yang disebut dengan mengkristal. Yang terakhir yaitu menyublim. Menyublim ini contohnya yang paling mudah kita temui yaitu pada kamper. Ya, lama-kelamaan kalau kita simpan di dalam lemari itu akan mengecil begitu. Kamper ya, kamper. Kalau kalian tahu, kalau kalian masih menyimpan kamper di rumah itu di dalam lemari, boleh kalian cek misalnya masih ada. Lama-kelamaan kalau kita taruh di lemari itu akan mengecil. Itu benda padat ke benda gas.
Selanjutnya kalian bisa buka buku tema 5G-nya. Itu yang pertama kalian amati proses dari peristiwa dari pengembunan. Kemudian setelah kalian amati proses pengembunan, kalian buat laporan kegiatan kamu, kegiatan peristiwa pengembunan ya. Tadi kan ada 6. Untuk kali ini, untuk tugas ini kalian cukup 1, yaitu proses pengembunan. Setelah itu kamu buat laporannya ya. Contohnya ada di halaman 147. Kemudian setelah membuat laporan, kamu boleh kirimkan laporannya ke Bapak Ibu guru. Usahakan membuat laporannya yang sebenarnya sesuai apa yang kalian amati dari peristiwa pengembunan itu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.